Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Melihat video barusan, cuma beberapa bukti, beberapa fakta saja bikin kita merinding, bro. Kok bisa-bisanya pengadilan dilakukan dengan banyak rekayasa di dalamnya dari awal sampai akhir, bro. Akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu, anjing, saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Para netizen sudah membongkar semuanya, mempreteli semuanya, dan ini tidak bisa terbendung. Saya nggak kebayang kalau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada Jessica adalah hukuman mati. Nggak kebayang, bro. Putusan pengadilan bahkan sudah inkrah sampai MA dilakukan dalam kondisi pengadilan yang banyak rekayasa. Pertanyaannya, ada apa ini? Kita rakyat Indonesia ini akan terkena laknat
akan terkena kualat. Bangsa dan negaranya akan terkena kualat. Karena ada seorang warga negara, saudara kita, yang divonis hukuman mati, padahal dia tidak bersalah, dia difitnah, meracuni temannya Mirna. Merinding bro. Untungnya tidak hukuman mati, untungnya cuma 20 tahun, dan sekarang sudah berjalan 7 tahun. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Kebenaran pasti akan terungkap, kejahatan pasti akan hancur dan terbongkar. Itu janji Tuhan. Dan sekarang begitu sabarnya Jessica dalam mengikuti persidangan dan juga menjalani hukuman selama 7 tahun. Ini Tuhan menolong Jessica. Jessica akan diselamatkan oleh Tuhan, itu pasti. Karena ternyata banyak kejanggalan, banyak rekayasa dalam kasus ini. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan, tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Kejanggalan pertama kan seperti Pak Krisnamurti bilang, tidak ada otopsi, tidak ada penyelidikan. Kalau kematian ini tidak wajar dan tidak ada otopsi, maka polisi tidak bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Maka Dan memang tidak ada otopsi. Harusnya kasus ini berhenti dari awal. Hakim itu dari awal harus menghentikan kasus ini. Kenapa? Karena tidak diotopsi. Dalam kasus ini, otopsi tidak dilakukan, sehingga kematian Wayan Mirna Salihin tidak bisa ditentukan apa penyebabnya. Sehingga pernyataan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa korban meninggal karena cyanida adalah tidak berdasarkan dan spekulatif. Semua ahli mengatakan bahwa untuk menentukan dan menegakkan kematian korban, maka harus dilakukan otopsi. Istilah Jessica meracuni Mirna dengan cyanida itu keluar isunya sebelum otopsi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Harusnya kan otopsi dulu, nanti hasilnya seperti apa, apakah Mirna ini diracun, kalau diracun racunnya apa, cyanida atau apa, baru mengadakan penyidikan. Tapi ini prosedur sudah dilanggar dari awal. Bahkan surat ke rumah sakitnya otopsi, tetapi ternyata tidak di otopsi, hanya ngambil sampel saja. Ini pelanggaran yang fatal, sangat fatal. Ini semuanya kena bro. Aparat hukum ini semuanya kena. Udah pasti hakimnya kena, polisinya kena, yang menanganinya, jaksa penuntut umumnya kena, bahkan ahlinya pun kena. Profesor Edi merinding bro. Bagaimana bisa polisi melanjutkan kasus ini dengan tanpa bukti yang kuat dan akurat dari hasil otopsi? Mayatnya tidak diotopsi bro. Merinding bro. Bagaimana kalau ini terjadi pada kita dalam kondisi pengadilan seperti ini?
Harusnya kalau tidak diotopsi ya batal. Kenapa tidak diotopsi tetapi persidangan dilanjutkan sampai putusan yang meyakinkan 20 tahun, bahkan oleh MA pun PK-nya ditolak. Wah, merinding bro. Setelah dibongkar oleh netizen, memang benar banyak kejanggalan. Satu, kata-kata racun sianida keluar sebelum otopsi. Wah, ini kejanggalan pertama. Kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan? Yang Seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan. Pertama kita lihat waktu Jessica meninggal, kemudian dia diperiksa oleh Dr. Jaya di embalming, artinya dikasih formalin. Sampai 3 hari kemudian dia sudah masuk peti mayat, dia sudah mau dikuburkan. Dan kalau dia dikuburkan pada waktu itu sudah selesai persoalan, nggak ada. Tetapi inilah kunci daripada perkara ini, dan ini masyarakat semua dunia hukum harus mengetahui. Ini kuncinya. Kita nonton di Netflix, ketika ini mau dikuburkan, Krishnamurti datang. Krishnamurti waktu itu dikirim Ya, dia direktur kriminal umum di Mabes Polri, di Polda. Dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna, Edi, katanya, itu kita lihat di NFT, anakmu diracuni. Kata Krishnamurti. Kata anakmu diracuni. Oh, sebelumnya Edi tidak Tahu, tidak ada masalah. tidak menganggap anaknya diracuni. Kata-katanya anakmu diracuni. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal mendahului semua peristiwa dia mengatakan anakmu diracuni? Oleh karena itu katanya, kalau kau tidak otopsi, maka kami polisi tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga no otopsi no crime. Tidak ada otopsi tidak ada kriminal. Itu kata Krishnamurti. Inilah yang menjadi sumber masalah dari kasus ini. Kalau tidak ada kata-kata ini, dia sudah dikubur. Karena saya katakan, saya mengherankan kenapa dia langsung berkesimpulan ini diracuni. Nah, ini mulanya. Nah, setelah dia berkata seperti itu, akhirnya Salihin mengatakan, ya udah kalau begitu otopsi. Dia setuju di otopsi. Akhirnya dibongkar, lagi dibawa ke rumah sakit si Mirna. Apa yang terjadi di persidangan? Dokter Selamat, kami tanya, itu dokter ahli daripada yang diajukan oleh jaksa. Apa yang saudara lakukan? Saya bilang, apakah saudara melakukan otopsi terhadap mayat Mirna? Dia bilang tidak. Loh, dari mana saudara tahu ada? Jadi apa yang saudara lakukan? Saya tidak melakukan otopsi, tapi hanya mengambil sampel dari tubuh Mirna. Hanya sampel. Jadi sebagian sampel diambil, ada di lambung, ada di hati dan sebagainya. Saya tanya, kenapa Anda tidak melakukan otopsi? Itu permintaan polisi. Polisi yang minta sampel. Saya tanya dia, permintaan polisi. Tetapi di dalam berkas perkara kami ada surat, di sini ada tunjukkan nanti, ada surat dari Polsek Tanah Abang mengajukan permohonan kepada rumah sakit untuk otopsi.